Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan warga di Merauke berunjuk rasa di kantor gubernur, mendesak Gubernur Papua Selatan membatalkan proyek strategis nasional swasembada pangan. Bawa ganja dari Jayapura, 2 pemuda diringkus polisi di pelabuhan Manokwari. Sebanyak 800 tentara dan polisi dikerahkan untuk mengamankan kunjungan Wapres ke Papua Selatan. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Warga Merauke berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Papua Selatan. Mereka berunjuk rasa untuk memperingati Hari Demokrasi yang jatuh pada hari Senin. Pengunjuk rasa mendesak Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, membatalkan proyek strategis nasional pemanfaatan 2 juta hektar lahan pertanian. Menurut pengunjuk rasa, PSN merugikan masyarakat adat. Uang pajak lah, tanah lah, itu terus kemudian datang dengan dop itu karena ini selesaikan hutang itu orang harus ciptakan kabupaten baru, kemudian harus ada perusahaan di situ sehingga ada kemasukan. Unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari anggota Polres Merauke. Kapolres Merauke Leonardo Yoga memastikan unjuk rasa berlangsung tertib. Pemberitahuan dari rekan-rekan Komnas Billing ya yang menyampaikan atau menyampaikan aspirasi, namun sesuai dengan kesepakatan dengan Korlap, Saudara Ambrosius Smith akan dilaksanakan audiens. Nanti diterima oleh staf gubernur di gedung negara. Namun tentunya segala bentuk penyampaian pendapat kita akan jamin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Dan kita bersama-sama akan tetap menjaga Kamtipmas kondusif dan aman. Tidak ada kaitannya dengan kunjungan Wapres nanti? Tidak ada. Sejauh ini tidak ada kaitannya dengan kunjungan Wapres. Jadi agendanya apa aja Pak Kapolres? Karena memperingati Hari Demokrasi yang diperingati hari ini ya. Untuk penyampaian ya tentunya penyampaian dalam rangka perkembangan situasi. Namun tidak ada kaitannya dengan kedatangan Wapres. Usai berorasi, belasan pengunjuk rasa membubarkan diri karena tidak diterima oleh satupun pejabat di kantor Gubernur Papua Selatan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi saat ini masih terus menyelidiki kasus kematian Agus, pemuda berusia 27 tahun, yang jasadnya ditemukan di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Merauke hari Sabtu lalu. Menurut Kasat Reskrim Polres Merauke, AKP Nugraha, hingga saat ini keluarga korban belum datang ke kantor polisi untuk melapor. Meski demikian, polisi tetap akan meminta keterangan dari saksi agar kasus ini bisa terungkap. Kita sebatas kemarin itu melaksanakan olah TKP. Sampai dengan saat ini, baik dari pihak keluarga belum ada laporan ke Polres maupun Polsek. Ya. Tapi dari hasil olah TKP sendiri, dari identifikasi kira-kira korban memang betul-betul korban aniaya atau seperti apa Pak Kasat? Nah itu kita masih melakukan penyelidikan, makanya kami menunggu daripada pihak keluarga sekiranya bisa lapor, untuk sekiranya kita bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga menduga pelaku mengenal korban. Agus ditemukan tergeletak tak bernyawa di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Merauke pada hari Sabtu. Di bagian pinggang kanan terdapat luka bekas tikaman senjata tajam, sehingga diduga korban dibunuh. Polisi menduga pelaku melarikan diri ke Kabupaten Bovendigul. Polisi mengimbau warga melapor resmi ke kantor polisi usai memakamkan korban. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Direktorat Reserse Kriminal Narkoba Polda Papua Barat menangkap 2 orang pelaku kurir narkotika jenis ganja di Manokwari, Papua Barat. Kedua tersangka ditangkap saat hendak turun dari kapal penumpang yang membawa ganja yang berasal dari Jayapura. Rencananya, ganja tersebut akan diedarkan di Manokwari, Papua Barat.
Ganja tersebut dikemas dalam karung beras. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Ignatius Adi Beni Prabowo, mengatakan pelaku mendapat ganja dari negara Papua Nugini. Narkoba Polda Papua Barat langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka pada saat turun dari kapal di pelabuhan. Dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam tas genap berupa ganja di dalam tas hitam, dan kemudian dari tersangka dilakukan pengembangan, didapatkan satu tersangka lainnya berinisial MS. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kepolisian daerah Papua Barat hingga saat ini masih menyelidiki kematian Septinus Sesa yang diduga meninggal akibat terkena gas air mata saat unjuk rasa berakhir ricuh di Manokwari akhir Agustus lalu. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Ignatius Adi Beni Prabowo mengatakan tim khusus Itwasum Mabes Polri saat ini sedang melakukan olah TKP dan penyelidikan. Ia meminta masyarakat dan keluarga korban bersabar karena hingga saat ini Polda Papua Barat belum mendapatkan perkembangan dari Itwasum Polri. Saat ini kita masih mendalami oleh tim khusus, dan memang tim khusus yang dari Itwasum Polri itu sudah selesai melaksanakan penyidikannya, namun kami belum mendapatkan hasil penyidikannya ya, sehingga kami belum bisa menyampaikan kepada publik terkait dengan hasil penyidikannya akibat daripada apakah karena terpapar oleh gas air mata atau meninggal memang karena sakit. Nah, ini kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk bersabar. Apabila sudah terungkap penyebab daripada kematiannya, itu akan kita sampaikan kepada publik. Septinus ikut dalam aksi unjuk rasa dengan memblokade jalan. Unjuk rasa berubah menjadi anarkis. Aparat kepolisian berusaha membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Unjuk rasa ini dipicu pemindahan 4 tahanan politik Papua Merdeka dari kota Sorong, Papua Barat Daya. Keempat tahanan politik tersebut saat ini tengah menjalani sidang di Makassar, Sulawesi Selatan. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pangdam 24 Mandala Trikora Maijen Kiki Afrianto memimpin apel untuk pengamanan kunjungan Wakil Presiden ke Merauke. Apel berlangsung hari Senin di lapangan Kapsul, Merauke. Menurut Pangdam, TNI mengerahkan lebih dari 800 pasukan gabungan dari TNI, Polri, dan Basarnas. Ini kita menyiapkan sekitar 800 personil yang tersebar di objek-objek kunjungan dari Bapak Wapres besok. Semua fasilitas yang akan dikunjungi kita berikan pengamanan yang sama, tidak ada yang prioritas satu dengan lain. Intinya kami akan memperlancar semua kegiatan kunjungan Wapres di Provinsi Papua Selatan ini dengan baik. Jadi kita bersyukur Pak Wapres berkenan berkunjung ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan ini, sehingga kita sama-sama harus menjaga kondusivitas, memperlancar agenda kunjungan Pak Wapres sehingga bisa terlaksana dengan baik. Wapres Gibran dijadwalkan tiba di Merauke pada hari Selasa. Selama 2 hari, Wakil Presiden akan mengunjungi pasar, rumah sakit, dan kantor pos untuk pembagian bantuan sosial. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada hari Selasa tiba di Merauke, Papua Selatan dalam rangka kunjungan kerja. Salah satu agenda Wakil Presiden di Merauke adalah mengunjungi RSUD Merauke untuk melihat dari dekat kondisi rumah sakit dan terkait status RSUD Merauke yang akan naik dari tipe B ke tipe A. Namun Bupati Merauke Yosep Gebse mengaku belum ada rencana pasti mengenai kunjungan Wapres ke RSUD Merauke. Tentu saja dalam proses mempersiapkan rumah sakit itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati, sehingga sampai dengan saat ini masih dalam tahapan, sehingga belum status resminya belum ada. Tapi ke depan kira-kira Pak Bupati akan ada seperti itu? Ya, tetap nanti kita perjuangkan untuk bisa memenuhi standar untuk pelayanan kepada masyarakat. Bupati Merauke berharap kunjungan Wapres memberikan makna penting bagi kemajuan Merauke, khususnya dalam meningkatkan fasilitas umum dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seratus siswa yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura siap menyambut kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tidak ada persiapan khusus sekolah rakyat ini menyambut kedatangan Wakil Presiden di satu-satunya sekolah rakyat yang ada di kota Jayapura ini. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura, Janet Berotabui, mengatakan tidak ada kesiapan khusus, namun hanya membenahi fasilitas yang kurang seperti cat dinding dan fasilitas pendukung seperti toilet. Kesiapan kami 80%, udah benar-benar atau rapi persiapan pembersihan segala sesuatu, karena di sini bukan kami sendiri SR tapi dengan balai besar, jadi kita kerjasama. Tapi memang dikunjungi khusus kami SR-nya Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura. Beliau kemarin dengan tim protokoler Pak Wapres dan Pas Pampres, mereka kunjungan. Infonya beliau turun menuju ke ruang kepala sekolah, lalu turun kelas, say hello dengan anak-anak di 2 kelas, lab, lalu turun lihat asrama putra, ruang makan, balik, foto bersama dengan kami keluarga besar SRMA 29 Jayapura. Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura ini diisi oleh 100 siswa, dan 100 siswa dibagi dalam 4 kelas. Guru Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura, Faja Dias, mengatakan siswa sangat semangat belajar dan selama 3 bulan ini guru fokus mengajar siswa soal pengendalian diri. Anak itu sebenarnya punya plus dan minusnya masing-masing. Plusnya di sini mereka itu semangat sekali belajar. Semangat belajarnya tinggi. Mereka percaya diri juga tinggi. Jadi ketika ada pertanyaan, mereka tuh punya apa yang ada di dalam benak mereka itu ungkapkan. Tapi tugasnya kami di sini adalah bagaimana cara mengungkapkan pendapat itu, pertanyaan itu dengan santun, lebih santun lagi. Nah itu adalah tugasnya kami. Yang penting ada motivasinya ada, kita juga selalu memupuk motivasi. Terus gimana tadi saya tanya adab itu yang penting Pak. Terus tadi juga mungkin kan ada beberapa anak di sini yang putus sekolah. Betul, asal dari asalnya ya. Putus sekolah, terus baru saja mulai lagi gitu, mereka butuh yang namanya penyesuaian atau adjustment gitu. Nah penyesuaian ini yang 3 bulan ini. Jadi kita ramu ini pelajaran-pelajarannya lebih ke yang kepribadian, kepemimpinan, kewarganegaraan, terus juga bagaimana cara kita belajar. Kita biasanya itu seperti itu populer gitu. Nanti ada kita teknik belajarnya gimana gitu. Siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura senang bisa menerima sekolah gratis dan ingin belajar sehingga menggapai cita-cita dan membanggakan orang tua. Bagaimana? Sekolah di sini bagaimana? Saya sekolah di sini saya merasa senang dan bangga bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Di sini saya punya impian, saya punya cita-cita mau jadi dokter supaya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Asal mana kabupaten? Asal dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Senang ke tidak? Senang. Kau punya harapan apa? Membanggakan kedua orang tua saya. Bukan orang tua ya? Masa asal mana? Kepulauan Yapen. Yapen ya? Kau punya sekolah di sini bagaimana? Senang ke tidak? Senang karena dapat
pengalaman yang baru, terus dapat guru yang baik-baik, terus tidak terlalu berbani orang tua. Punya cita-cita? Suster. Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura sementara numpang di ruang milik Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura karena masih menunggu pembangunan gedung baru. 100 siswa sudah 3 bulan tinggal di asrama dan mendapat pendidikan gratis dan program presiden. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kantor Polres Merauke pada Senin padat dengan warga yang ingin mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Warga harus antri cukup lama karena banyak warga yang juga ingin mengurus SKCK. Biasanya Polres Merauke hanya melayani 20 orang per hari, namun kini jumlahnya melonjak hingga 100 orang per hari. Sebagian besar warga mengurus SKCK untuk melamar pekerjaan sebagai anggota TNI dan Polri yang saat ini sedang membuka lowongan. Fadel, kau ngurus SKCK ini? Ya. Iya, untuk kepentingannya apa? Kepentingan STNI. Oh gitu, sudah berapa hari di sini? Baru 1 hari. Baru 1 hari nih, sudah mau selesai ya? Ya. Sudah. Satrio, kesini ngapain Satrio? Urus SKCK. SKCK, sudah berapa hari urusnya? Baru 1 hari ini. 1 hari ini, bagaimana? Lancar? Ya, lancar. Untuk kepentingan untuk apa nih? Saya untuk mendaftar TNI. TNI ya? Oke. Jumlah warga yang datang untuk mengurus SKCK diperkirakan akan terus meningkat dan warga yang ingin mengurus sebaiknya datang lebih awal agar tidak membludak. Untuk mengurus SKCK, warga wajib membawa KTP, kartu keluarga, dan pas foto. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bandara Manokwari saat ini hanya melayani 3 maskapai. 3 maskapai ini sudah 5 tahun ini beroperasi dan belum ada penambahan maskapai baru. Padahal Manokwari adalah ibu kota Provinsi Papua Barat. Kepala Badan Layanan Umum Bandara Rendani Manokwari Herman Sujito mengatakan tidak adanya penambahan maskapai baru di Manokwari disebabkan karena kondisi penerbangan saat ini sedang lesu. Baru dilayani oleh 3 maskapai ya, yaitu Wings ya untuk yang mengoperasikan ATR, kemudian Batik Air ya, dan Super Airjet ya, dengan menggunakan Airbus A320. Nah, memang kami berharap sih adanya maskapai baru yang bisa beroperasi di Bandara Udara Rendani. Tapi kita tahu juga bahwa saat ini kan dunia penerbangan lagi lesu ya. Penumpang kita agak sedikit menurun tentunya kan dari pihak maskapai kan berharap ada peningkatan penumpang ya untuk mengisi keterisian kursi yang disediakan ya, harapan kami seperti itu ya, supaya ada maskapai baru tapi paling tidak dibarengi juga dengan peningkatan penumpang. Untuk saat ini di Rendani penumpang masih stabil ya, masih tidak terlalu banyak, perharinya kurang lebih di 700, paling banyak juga di 800 sampai 900 penumpang saja. Warga yang naik pesawat kurang sehingga maskapai tidak mau ambil resiko membuka rute penerbangan baru, apalagi ke Indonesia Timur. Minimnya maskapai yang beroperasi di Manokwari membuat warga tidak ada pilihan dan terpaksa menerima harga tiket yang mahal setiap kali bepergian menggunakan maskapai udara. Edi dan Rian Tonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.